Saya. Siapa? Saya, Bu. Kalau aku penutup. Siapa memimpin doa? Ada penutup siapa? Saya, Bu. Oke. Oh, Yosua Ritonga. Oke, Yosua Ritonga. Penutup Dipta, Bu. Oke, doa penutupnya Dipta ya. Baik, jadi Yosua pembuka, Yosua Ritonga pembuka, penutupnya Dipta. Oke, yuk Yosua kita mulai pembelajarannya. Yuk Yosua, kita berdoa yuk Yosua. Ayo, Yosua Ritonga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami mau belajar ya Tuhan. Semoga kami bisa mengerjakan tugas ini ya Tuhan. Dan berkatikan Ibu Bulan yang akan mengajarkan kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Yosua Ritonga. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Bulan. Selamat pagi Bu Bulan. Semangat banget sarapan ya. Selamat pagi sekali. Bu Bulan. Bu. Oh, pantesan. Sudah mandi belum semuanya? Oke, berarti kalau yang tidak bersuara ini berarti belum sarapan ya? Selamat pagi Bu Raskita. Oke, pagi, baik. Anak-anak, sebelum kita mulai untuk pembelajaran komputernya, kita terlebih dahulu mendengarkan dan bernyanyi boleh lagu daerah. Iya. Daerah. Lagu daerah. Soleam. Anak yang manis. Yang terjauh. Pagi Bu. Yang Satu, dua, tiga.
Jadi tadi itu lagu judulnya apa? Soleram. Betul. Nah, Soleram itu dari daerah mana? Soleram. Daerah Kepulauan Riau. Betul, dari Provinsi Riau yang letaknya ada di Pulau Sumatera. Barat. Ya, Sumatera ya, bagian baratnya Indonesia. Oke. Ada yang tahu nggak tadi isi lagunya itu menceritakan tentang apa? Kalau dapat kawan baru, yang lama jangan dilupakan. Nah, ya, betul ya. Jadi, Bu Bilal akan menceritakan sedikit tentang lagu dari Soleram ini. Maknanya apa? Nana harus tahu ya. Nanti kalau misalkan ditanyain sama orang lain, atau kakak aja nih tanya kamu bisa jawab ya. Jadi, lagu Soleram ini atau biasanya itu disebutnya juga suliram. Soleram itu sama aja. Nah, isi lagunya ini itu tentang orang tua yang menyampaikan pesan kepada anak-anaknya. Karena lirik lagu Soleram ini pendek, kemudian lagunya juga mendayu-dayu, merdu, terus mudah diingat, iramanya juga pelan, enak banget ya musiknya. Nah, biasanya orang-orang daerah Riau sana menggunakan lagu ini untuk sebagai lagu pengantar tidur. Nah, jadi tidak hanya lagu Nina Bubuk ya, tapi lagu Soleram ini juga biasanya digunakan untuk anak-anaknya, untuk orang tua menyampaikan pesan kepada anak-anaknya menjelang tidur. Nah, supaya pesan itu bisa tersirat tuh dengan baik. Nah, pesannya apa? Pesannya, lagu tadi ini kan ada yang anak manis janganlah dicium sayang ya. Itu artinya adalah bahwa untuk menjaga kehormatan. Jadi anak-anak itu untuk menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, mempertahankan budaya malu, ya budaya malu. Jadi kalau misalkan boleh nggak sih anak kelas 1 SD nih misalkan udah cinta-cintaan, tapi cinta-cintaannya beda ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi bolehnya itu persahabatan, cinta sebagai sahabat, sebagai teman itu boleh sekali. Kemudian lagu ini juga mendidik anak-anak itu untuk terus mempertahankan persaudaraan. Jadi tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada perpecahan antar teman, antar sahabat, antar saudara. Lagu ini juga tidak hanya orang Indonesia ya yang menikmati, tapi juga orang Malaysia itu juga menikmati lagu ini. Karena lagu ini tuh enak liriknya, mendayu-dayu juga. Ini juga berpesan tentang untuk melestarikan budaya Indonesia yang mencerminkan identitas orang Indonesia. Tidak membeda-bedakan teman. Selamat pagi, Bobolan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bobolan. Tidak memutus tali persaudaraan. Seperti itu ya. Lalu menghindari perpecahan antar teman. Jadi nggak boleh kita berteman tuh milih-pilih, nggak boleh. Terus kalau udah dapat teman yang baru, teman yang lama ditinggalkan juga nggak boleh ya. Seterusnya tetap kita bersahabat, tetap berteman. Seperti itu. Itu kurang lebih informasi tentang lagu Soleram dari daerah Riau. Baik, sekarang Bu Bulan mau men-share screen. Share screen dulu. Posternya belum kelihatan. Oke. Nah, kelihatan. Coba sekarang dibuka bukunya halaman 16. Coba bukunya. Sudah? Alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Sudah. Baik. Minggu lalu, Bu Bulan sudah memberikan video tutorial tentang
membuat tabel hak dan kewajiban anak di rumah sebagai tugas atau proyek kalian yang keempat. Ibu Bulan Kinsi sudah mengerjakannya kemarin. Oke, terima kasih yang sudah mengerjakan. Devi Ya, yang belum mengerjakan silakan dikerjakan kembali ya, lalu kita upload ke kelasnya. Oke. Sudah kerjain Bu Bulan. Iya, baik. Sob, gantian dulu ya. Oke, gantian dulu ya berbicaranya. Nanti baru anak-anak, kalau Bu Bulan minta untuk berbicara ya. Sekarang Bu Bulan dulu yang berbicara. Stay mute. Oke, di-mute dulu. Anak-anak, minggu lalu kan membuat tabel menggunakan aplikasi apa? Ya, Microsoft Excel. Tabelnya seperti ini. Adakah kesulitan ketika membuat tabelnya? Tidak ada? Yakin tidak ada yang kesulitan? Kalau begitu, kelamaan dikirimnya. Oke, kalau begitu sekarang Bu Bulan mau tanya kalau tidak ada yang kesulitan. Garis. Membuat garis, baik. Pertanyaan Bu Bulan, hak dan kewajiban anak di rumah seperti yang ditunjuk ini namanya judul apa? Judul tabel. Judul tabel. Kalau nomor kewajiban dan hak ini namanya judul apa? Judul kolom. Nah, di sini kan hak dan kewajiban anak di rumah, nomor, kewajiban, dan hak ini kan tebal tuh hurufnya. Kira-kira untuk menebalkannya pakai tools apa ya? Dan ikonnya apa? Bold. Ikonnya yang mana? Icon bold. Yang B, betul. Kalau sampingnya B ini bold ini namanya apa? Italik untuk apa ya? Memiringkan tulisan. Oke, betul. Memiringkan tulisan. Kalau sampingnya lagi namanya apa? Underline. Underline untuk Memberi garis di bawah. memberi garis bawah. Betul. Pinter. Oke, sekarang lanjut. Bu Bulan, kenapa ada PowerPoint sama Excel? Word di bawah. Yang ini. Ya. Oh ya, nggak apa-apa karena Bu Bulan aja mau buka. Oke. Itu cuma untuk anak kelas lain. Iya, dan oke, sekarang lanjut ya. Anak kelas 3 Di sini ada nomor kewajiban dan hak. Nah, nomor kewajiban dan hak ini ada nomornya. Bukan nomor, ada tulisan warna. Nah, warnanya ini kira-kira pakai tools apa ya? Font color. Font color, good. Font color yang mana lambangnya? Iya, ini namanya font color. Ini namanya font color. Font color untuk memberi warna tulisan. Kalau fill color untuk apa yuk? Untuk mewarnai gambar. Kalau di Excel bukan gambar namanya, tapi kolom atau sel atau backgroundnya. Jadi kita klik bagi salah satu selnya, kemudian klik fill color kayak gini ya. Oke. Sekarang lanjut lagi. Sudah paham ya tentang perbedaan fill color dan font color? Sudah belum? Sudah. Nah, sudah paham. Kalau font color untuk memberi warna apa? Font color Tulisan. Kalau fill color memberi warna? ada tabel. Bukan gambar. Ayo, sekali lagi bukan gambar. Tadi apa? Ada tabel. Iya, pada tabel atau kolom. Kalau bicara satu-satu ya. Harus nulis satu nggak, Bu? Nggak usah. Sekarang lanjut lagi. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ini bisa berada di tengah menggunakan alignment apa? Bu, izin ke toilet, Bu. Center. Betul, menggunakan center.
Nah, sekarang apa bedanya center dengan middle align? Middle align itu untuk kayak miringin dikit. Ayo kelas 2C, fokus perhatikan ya. Jadi kalau middle align itu fungsinya untuk memposisikan tulisan ini berada di tengah-tengah. Ya, karena di sini kalau di Excel align itu ada dua bagian. Yang pertama ada perataan, kemudian ada posisi tulisan atau teks. Nah, kalau perataan itu rata kiri itu pakai align left. Contohnya, Bu Bulan klik yang membantu orang tua ini ya. Bu Bulan klik kiri, rata kiri. Nah, dia akan geser ke kiri. Nih. Lalu Bu Bulan klik center, dia akan berada di tengah. Jadi rata, tapi posisinya tetap di tengah gitu. Tapi dia hanya menggeser tulisannya, kiri, kanan, tengah. Nah, lalu kalau align right itu kita rata kanan. Kemudian ini kan masih di rata kanan tuh. Kalau di atasnya untuk posisi tulisan, kalau middle align berarti di tengah-tengah. Kayak gini. Kalau top align ada di atas. Nah, gesernya ke atas ya. Kalau bottom align gesernya ke bawah. Kalau middle align ke tengah. Nah, jadi ada bedanya. Ada perbedaannya. Lalu klik center itu untuk rata atau menggeser tulisannya. Kalau itu memposisikan. Jadi bedanya di situ. Kalau ada pertanyaan. Tidak. Center align berarti untuk perataan atau rata tengah tulis. Nah, kalau middle align untuk memposisikan tulisan di tengah. di tengah. Oke, sampai sini paham nggak tentang middle align dan center align? Paham banget. Coba kalau paham banget, Bu Bulan tanya lagi. Apa fungsinya middle align? Memposisikan tulisan di tengah. Good. Memposisikan tulisan di tengah. Kalau fungsinya center align? Untuk memposisikan tulisan. Ngawur, ayo ada yang ngawur. Kalau center align bukan memposisikan, ayo apa? Membuat tulisan di tengah. Membuat tulisan rata tengah. Ayo. Katanya tadi udah paham. Coba sekali lagi. Kalau middle align untuk apa? Memposisikan tulisan di tengah. Ya. Memposisikan letak tulisan. Iya. Kalau center align? Meratakan tulisan. Iya. Tulisan rata tengah. Oke, good. Sampai sini paham ya. Kalau left align, right align, top align, bottom align, kamu udah paham lah. Top itu atas, bottom itu bawah. Kalau middle sama center ini yang kadang memang bingung ya untuk membedakannya. Oke. Sekarang untuk memberikan bingkai atau garis tepi pada setiap kolomnya ini menggunakan apa? Border. 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 Nah, border. Border itu ada banyak pilihannya ya. Ada all border. Kalau Bu Bulan tanya untuk membuat garis tepi pada tabel ini menggunakan yang tepat apa? All border. All borders, betul. All border. Yang tepat all borders. Kenapa, Bu? Karena ini semua sisi-sisi selnya itu ada garis tepinya. Makanya namanya all borders. Kalau misalkan cuman kamu jawab border aja, nanti bordernya yang bagian mana? Kan banyak pilihannya ya. Jadi kalau contoh E sama F nih, Bu Bulan blok. Lalu Bu Bulan kasih bottom border. Berarti dia ada di bagian bawah. Kalau misalkan pakai no border, berarti tanpa border, nggak ada bordernya. Tidak ada apa-apa. Kalau pakai bottom double border, berarti garisnya ada dua ini.
Betul. Terus lagi kalau misalkan pakai Kewajiban, misalnya kewajiban fiskal di rumah. outside border, outside Berarti berarti di luar kolom. iya, jadi cuman luarnya kita aja mendapatkan tunjangan bersih. kayak gini, ya, luarnya saja, dalamnya enggak. Mendapatkan. Dalamnya enggak, tapi luarnya aja kayak kotak. Iya, betul. Oke. Bu Bulan pas di video juga menjelaskan apa database. Apa? Apa Kezia? Siapa yang ngomong? Iya. Gimana, Ke? Pas di video pas mau bikin tabel Ibu Bulan juga menjelaskan soal database itu apa. Pak. Database. Database apa? Iya benar database. Ya, database. Jadi kalau database itu kumpulan dari data. Jadi data itu tulisan, sebuah tulisan. Base itu tuh kayak tempat berlindung gitu. Jadi kumpulan dari berbagai macam data, database ya, kumpulan dari data. Nah, data itu apa? Data itu seperti ini. Data itu tulisan-tulisan yang penting. Tulisan Pergi itu di luar itu kan nggak ada wifi tuh, jadi pakai data. itu beda lagi ya, itu beda lagi ya datanya ya. Jadi tulisan penting seperti ini, catatan atau sebuah angka, huruf itu sebuah data ya, data. Ini data ini namanya. Nah, namanya database. Kumpulan dari berbagai informasi ya, kumpulan dari berbagai informasi jadikan satu nama sebuah data, database. Oke. Sampai di sini apakah paham? Paham. Database apa, Bu? Ada pertanyaan nggak? Bu, saya bilang Satu pertanyaan, Bu. Apa? Database itu apa? Dia belum paham. Iya, saya belum juga. Oh, saya belum paham. Database itu apa? Oke. Aku juga. Saya juga, Bu. Nah, database itu adalah kumpulan dari data, ya. Kumpulan data atau base itu apa sih bahasa Indonesia? Base itu pangkalan ya. Pangkalan ya, kayak sebuah tempat gitu ya. Nah, Base itu kan kayak tempat berlindung gitu. iya, kayak misalkan base camp. Nah, tempat camping ya, atau tempat pangkalan camping, pangkalan kemah. Nah, ini database. Base itu pangkalan data atau kumpulan dari data. Nah, kumpulan ini tuh tersusun rapi gitu ya. Jadi tersusun rapi, terorganisir, lalu dapat dibuka lagi sewaktu-waktu untuk misalkan mencari sebuah informasi, nah, kayak gitu. Nah, kalau data sendiri itu adalah sebuah informasi. Oke, sampai sini paham nggak? Paham. Jadi data itu apa? organisir itu tersusun dengan rapi, sayang. Jadi tersusun dengan rapi itu terorganisir. Kalau data tadi kan catatan atau kumpulan dari beberapa fakta ya, kejadian, informasi, kejadian, fakta. Lalu database kumpulan dari data itu secara terorganisir atau tersusun rapi. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Oke, baik. Sekarang Bu Bulan lanjutkan lagi. Buka bukumu halaman 16, kita kerjakan evaluasinya. Halaman 16. halaman di pinggirnya itu. Buka buku halaman 16, kita kerjakan evaluasinya. Nomor 1. Nggak ada pertanyaan lagi ya? Ada nggak pertanyaan lagi sebelum kita kerjakan evaluasi? Enggak, Bu. Nggak ada, oke. Tidak. Tuliskan cara membuat sebuah file baru. Klik.
MS Excel. Terus apa? Pilih apa? Pilih blank workbook. Tulis. lah gitu kah? Excel juga. Oke, sudah semuanya. Saya juga sudah, Bu. Oke, baik. Lanjut ya. Nomor 2. Apakah fungsi fonem? Apa fungsinya fonem? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, fonem fungsinya untuk apa fonem? Untuk membesarkan Fonem, font, huruf, name, nama, apa? Mas, untuk menentukan jenis huruf. Iya, untuk menentukan jenis huruf. Bulan sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bulan sudah. Baik, terima kasih yang sudah. Sudah, Mi. Itu sudah, Bu. Kore sudah, Bu. Sekarang nomor 3 ya. Apakah fungsi font size? Ayo, font size. Untuk menentukan warna. Ya, untuk menentukan boleh, untuk mengatur boleh ya. Ukuran huruf menentukan boleh, mengatur boleh. Ah, oke, yuk ditulis. Ada, Bu. Iya, sudah, Bu. Terima kasih. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Mengatur ukuran. Kita sudah, Bu. Terima kasih, Dipta. Ya. Bintana sudah, Bu. Lexi sudah, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih yang sudah. Kore sudah, Bu. Oke. Bisa sudah, Bu. Kore sudah, Bu. Oke. Ada yang belum? Ada yang belum nggak? Saya sudah, Bu. Bu, saya sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu, saya sudah. Baik. Kalau sudah semuanya, Bu Bulan close ya. Oke. Sudah semuanya, Bu Bulan close ya. Sudah, Bu. Ada yang belum? Siapa yang belum? Sudah. KL belum, KL. Oh, Kiel. Oke, Kiel. Sudah, Bu. Ya, tunggu bentar. Sudah semua kita. Orang juga sudah. Iya, sudah. Kiel sudah, sayang. Nikolin. Kiel sudah. Sudah, Bu. Nikolin sudah. Sudah, Bu. Baik, kalau gitu Bu Bulan clear ya.
Kita lanjutkan ke kuisis. Kita lanjutkan ke kuisis. Dikit lagi. Nah, kita lanjutkan ke kuisis. Oke, kita latihan untuk penilaian harian minggu depan. Oh, minggu depan. Tools yang digunakan untuk memberi warna tulisan adalah tools yang digunakan untuk memberi bingkai pada setiap Di bawah ini pernyataan yang tepat mengenai pengertian dari kolom pada Microsoft Excel adalah kolom yang ditampilkan tanda A, B, C. ya. A, B, C. Tools yang digunakan untuk membuat tulisan rata tengah. Center. Baris. Aplikasi pengolah angka yang dapat digunakan untuk mengorganisir. Oke, MS Excel. Kalau Microsoft Word, aplikasi pengolah apa? Pengolah kata. Kalau Microsoft PowerPoint, aplikasi Presentasi. presentasi. Good. Kalau Microsoft Paint, Mengolah apa? ayo tidak sembarangan ya ngomongnya. Pengolah gambar bukan angka. Ayo perhatikan, Paint kok. Kalau Excel baru pengolah angka. Good. Di bawah ini pernyataan yang tepat mengenai pengertian dari baris pada Microsoft Excel adalah Baris di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, B dan A, B, C. Iya, Sal, tidak boleh sembarangan ya, Sal ya. Oke, good. Dibaca dengan saksama soalnya. Lembar kerja dalam Microsoft Excel dalam satu sheet terdiri dari No. Aku nggak ngerti. ini. Lah. Ya. Aku nggak ngerti sheet-sheetan. 2, 5, 6. 2, 5, 5, 3, 6. Yang mana ya? Sekarang yang ini yang mana? Yang 250. 6, 5, 3, 6. Iya, kan ada di Microsoft PowerPoint yang kemarin bulan udah sampaikan tuh kayaknya. Di bawah ini yang termasuk icon dari Microsoft Excel adalah kalau P PowerPoint, kalau W, kalau N, Gak tahu. kalau Kita N, tidak tahu. Note ya, oke. Gak ada. Kayaknya. Pilih yang X. X hijau. Klik file, open, kemudian cari file yang diinginkan. Oke, adalah langkah-langkah untuk Microsoft Excel. iya, karena kita pakai Excel, jadi membuka file pada Microsoft Excel. Good. Kelihatan.
Ketika membuka aplikasi Microsoft Excel akan muncul tampilan Garis dan kolom. Garis dan kolom. Garis dan kolom. Garis dan kolom. garis dan Garis kolom. dan kolom. Coba kita klik. Oh, Salah. Gimana? Langkah-langkah untuk menjalankan aplikasi Microsoft Excel Ada adalah laptop, ada keyboard, Excel, iya yang depan ya. Ada laptop. Oke. Lalu perhatikan gambar berikut yang ditunjuk oleh tanda panah pada Microsoft Excel adalah tools yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel seperti pada judul tabel adalah coba kita pakai time freeze-nya. Tools yang digunakan untuk menebalkan tulisan pada tabel hak dan kewajiban. Redeem question. Ketika membuka aplikasi Microsoft Excel akan muncul tampilan dan worksheet. Book and pencil. Oke, good, selesai. Baik, nah, Bu Bulan sudah letakkan nih di Google Classroom anak-anak untuk kuisnya. Ditutup tanggal 19 Oktober pukul 23.45. Kemudian minggu depan agenda kita adalah penilaian harian yang keempat, materinya tabel hak dan kewajiban di Microsoft Excel. Medianya kita menggunakan Google Form. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Kalau gitu, kesimpulan untuk pembelajaran komputer kita hari ini, kita tadi sudah belajar mereview kembali materi yang minggu lalu, yaitu membuat tabel hak dan kewajiban di Microsoft Excel. Kemudian kita sudah mengerjakan evaluasi. Nanti masih ada Zoom pramuka ya jam 11. Iya, nanti masih ada Zoom pramuka jam 11. Dan kita sudah berlatih bersama quizzes. Oke, iya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada, yakin? Yakin. Baik, kalau begitu. Yakin. Baik, kalau begitu kita tutup ya pembelajaran kita hari ini. Yang mimpin doa tadi siapa? Dipta ya? Oke, yuk Dipta kita pimpin doa. Pramukanya gabung-gabung ya, Bu? Iya. Oke, yuk ambil sikap doa yang baik. Mari Dipta memimpin doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dalam belajar, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Dipta, terima kasih Bu Raskita, terima kasih anak-anak semuanya. Selamat siang. Terima kasih anak-anak.